Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Bayangkan, kamu berada di negeri asing, tanpa keluarga, tanpa pertolongan. Tubuhmu memar karena dipukul pipa besi. Tubuhmu bergetar karena setrum listrik yang terus menyiksa. Di satu ruangan gelap, Noviana, gadis asal Indonesia ini disekap selama berhari-hari. Bukan karena ia melakukan kejahatan, tapi karena ia menjadi korban perdagangan manusia di Myawaddy, Myanmar. 2 tahun lalu, ia hanyalah salah satu dari ribuan WNI yang dijanjikan pekerjaan. Tapi yang didapat adalah mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupakan. Hari ini Noviana bicara. Ia membuka luka yang selama ini disembunyikan. Tentang bagaimana para korban dipaksa menjadi penipu hanya demi satu hal, bertahan hidup. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata, kisah kelam dari balik layar kejahatan internasional. Dan ini adalah suara dari mereka yang selama ini dibungkam. Namaku Noviana Sari, panggil saja Nova. 2 tahun lalu, aku hanyalah seorang gadis biasa dari Palembang yang ingin memperbaiki nasib. Aku bekerja sebagai penjaga toko kecil-kecilan, penghasilan pas-pasan. Ibuku sudah lama sakit-sakitan dan adikku harus berhenti sekolah karena tak mampu bayar SPP. Saat itulah tawaran itu datang, seperti mimpi indah yang tiba-tiba mengetuk pintu rumahku. Seorang kenalan jauh bernama Kak Rizka datang membawa kabar, ada lowongan kerja di Thailand, gaji 7 juta per bulan, tempat tinggal disediakan, dan kerja ringan di perusahaan digital. Gak berat kok, cuma jadi admin, tinggal bantu upload produk sama balas chat, katanya sambil memperlihatkan foto kantor modern di Bangkok. Aku sempat ragu, tapi kondisi ekonomi kami membuat suara logika tertutup oleh harapan. Ibu hanya berpesan satu hal, kalau kamu yakin itu baik, pergilah, tapi jangan hilang kabar, nak. Aku berangkat dari Batam, menyeberang ke Malaysia, lalu lewat darat menuju Thailand. Semua biaya ditanggung. Atu hanya diminta bawa paspor dan sedikit pakaian. Perjalanan darat memakan waktu lebih dari 20 jam. Supir van yang menjemputku hanya diam, tak banyak bicara. Di dalam mobil ada 5 orang lain, semuanya anak muda sepertiku. Ada 1 orang yang terus membaca Al-Quran pelan-pelan sepanjang jalan. Rasanya aneh, tapi aku masih menaruh harap. Namun harapan itu sirna saat kami melewati perbatasan Thailand-Myanmar. Seorang pria asing berseragam tak resmi meminta kami turun dan memindahkan kami ke mobil lain. Aku mulai panik, tapi sudah tak bisa lari. Ponselku disita dan kami dibawa menyeberangi sungai kecil dengan perahu kayu masuk ke wilayah yang disebut Myawaddy. Sambutannya bukan tawa, tapi bentakan dan tamparan. Kamu kerja di sini, tidak ada keluar, tidak ada pulang, teriak seorang pria botak bertubuh besar dengan bahasa Inggris patah-patah. Mengenakan kaos hitam dan memegang alat kejut listrik kecil. Ada 2 pria bertato lain yang mengawal kami masuk ke dalam gedung bertingkat 3 dengan jeruji besi di tiap jendela. Saat itulah aku sadar, aku bukan sedang bekerja, aku sedang disekap. Hari-hari awal di tempat itu terasa seperti neraka. Kami tak langsung dipekerjakan, kami dihajar mental dulu, begitu kata salah satu korban lain yang sudah lebih lama di sana. Tiap hari ada yang dipukul dengan pipa besi, disiram air dingin, bahkan disetrum karena dianggap tidak patuh atau lambat bekerja. Aku tak luput. Suatu hari, karena aku tak tahu harus mengetik format skrip penipuan dalam bahasa Mandarin, aku dipanggil ke ruang belakang. Di sana, pria botak itu memukul punggungku dengan pipa besi, lalu menyetrum kaki kiriku hingga aku kejang-kejang. Rasanya seperti mati sejenak, tapi dipaksa hidup kembali hanya untuk disiksa. Ayo kerja, kalau tidak kami jual ke tempat lebih kejam, katanya sambil menekan alat setrumnya lagi ke lantai di dekat wajahku. Mereka menyebut ini camp penipuan online. Tiap hari kami duduk di depan komputer, menipu orang-orang dari negara lain, berpura-pura jadi wanita cantik, menawarkan investasi palsu, atau menyamar sebagai customer service palsu dari bank. Awalnya aku menolak, tapi satu temanku, Ica, dipukuli sampai pingsan karena tidak mau mengetik. Ia diseret di depan kami dan dijadikan contoh. Akhirnya aku menyerah. Aku mulai mengikuti arus, menyalin teks, mengikuti perintah.
Setiap malam, aku menangis diam-diam. Rasa bersalah makin membunuh aku pelan-pelan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah aku jadi bagian dari kejahatan itu. Nova, kita ini bukan pelaku, kita korban. Bisik seorang pria tua asal Bandung bernama Pak Didi. Ia bekerja di bagian IT, sudah hampir 7 bulan di situ. Aku mengangguk, tapi hati kecilku tahu, tak ada pembenaran yang bisa memaafkan kenyataan itu. Hingga suatu malam, aku nekat. Saat penjaga lalai, aku ambil ponsel lama yang sudah rusak dari laci gudang. Dengan sedikit perbaikan dari Pak Didi, ponsel itu bisa menyala. Aku rekam video pendek. Wajahku sembab, rambut acak-acakan, dengan luka memam di pipi kanan. Nama saya Noviana. Saya dari Indonesia. Saya disekap di Miyawadi. Tolong sebarkan video ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa keluar hidup-hidup. Aku simpan video itu selama 2 hari. Lalu, aku minta tolong pada Arif, seorang korban lain yang akan dijual ke camp lain, agar mengirimkannya jika bisa lolos. 2 minggu kemudian, keajaiban datang. Suatu pagi para bos di tempat itu panik. Mereka menyebut-nyebut nama Noviana. Aku ditarik keluar dari ruangan, diborgol, dan dibawa ke lantai atas. "Kamu viral. Siapa suruh kirim video? Kamu mau mati?" Aku hanya diam, tapi dalam hati aku siap. Lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Namun yang tak kusangka, hari berikutnya, seorang pria berjas datang bersama orang lokal yang bicara bahasa Indonesia patah-patah. Mereka menunjukkan surat dari Kedutaan Besar Indonesia. Video itu telah menyebar. Kementerian Luar Negeri RI akhirnya mendapat titik koordinat lokasi dari aktivis di Thailand. Aku menangis saat tahu aku akan dibawa pulang. Tapi saat itu juga aku memikirkan mereka yang kutinggalkan. Pak Didi, Ica, dan puluhan lain yang wajahnya masih terjebak di ruangan pengap itu. Kini aku sudah di Indonesia, tapi mimpi buruk itu belum berakhir. Setiap malam, aku masih terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Setiap suara keras membuat aku refleks menunduk. Tapi aku berjanji, aku tak akan diam. Banyak dari kita masih mengira korban penipuan daring itu pelaku. Padahal, sebagian dari mereka adalah seperti aku. Setelah akhirnya berhasil dipulangkan, aku pikir semuanya akan berakhir. Tapi ternyata, kepulangan hanyalah permulaan dari perjalanan baru yang lebih berat, membongkar jaringan jahat yang telah mencuri 2 tahun hidupku. Hari-hariku di rumah tak lagi sama. Aku duduk di depan jendela berjam-jam, memandangi langit, tapi bayangan ruangan sempit, kabel setrum dan suara teriakan bos di Miyawadi terus menghantuiku. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Ica, Pak Didi, dan korban-korban lain yang belum tentu bisa keluar hidup-hidup. Namun yang paling membuatku sesak adalah kenyataan bahwa semua ini dimulai dari tanah airku sendiri. Beberapa bulan setelah kepulangan, aku dipanggil oleh seorang petugas dari Kementerian Luar Negeri dan perwakilan LSM yang membantu korban TPPO. Mereka mendokumentasikan kisahku dan memintaku menceritakan detail sejak awal. Siapa yang menawari kerja? Bagaimana aku bisa sampai ke Myanmar? Aku bercerita tentang Kak Rizka, perekrut dari Palembang yang katanya punya link kerja ke Thailand. Tentang keberangkatanku dari Batam, tentang pria Malaysia yang membawaku melintasi jalan darat hingga ke daerah perbatasan Thailand-Myanmar, dan tentang perahu kecil yang menyeberangiku ke seberang sungai yang berubah menjadi neraka. Petugas LSM itu hanya mengangguk pelan. Ia mengeluarkan peta dan menandai lintasan yang kulalui. Ini rute klasik jaringan TPPO Indonesia-Myanmar. Mereka punya jalur tetap lewat Sungai Moe dan Miyawadi. Setiap minggu, ratusan orang dikirim dari Indonesia lewat Batam, Medan, hingga Kalimantan Barat. Aku terdiam. Aku bukan korban satu-satunya. Aku hanyalah angka tambahan dari ribuan. Dalam sesi konseling, aku mulai mengingat kembali sesuatu yang mencurigakan. Kak Rizka, wanita yang merekrutku, ternyata bukan hanya kenalan jauh.
Setelah aku selidiki lewat media sosial dan bantuan aktivis, ternyata ia pernah beberapa kali ikut trip kerja ke Thailand bersama para korban sebelumnya. Foto-foto Instagramnya dipenuhi aktivitas seperti sedang tour guide, tapi selalu bersama wajah-wajah yang tampak baru, muda, dan canggung. Lebih mengejutkan lagi, ia juga memiliki foto bersama salah satu pria asing. Pria yang sama yang menyetrumku di Miyawadi. Foto itu diambil di sebuah restoran Thailand dan pria itu mengenakan topi dengan tato ular di lehernya. Namanya Boris, salah satu pentolan sindikat Miyawadi, menurut informasi dari aktivis internasional. Aku tertegun. Berarti Kak Rizka bukan korban. Ia pelaku. Ia bagian dari rantai ini. Aku pun memberanikan diri. Bersama bantuan LSM dan pengacara, aku membuat laporan resmi. Tapi prosesnya tak mudah. Di Indonesia, undang-undang tentang TPPO sudah ada. Tapi jaringan ini begitu rapi dan banyak pelaku yang beroperasi seperti agen penyalur kerja resmi. Mereka mengiming-imingi kerja bergaji besar di luar negeri, lengkap dengan surat-surat, bahkan beberapa memakai visa turis resmi. Tapi begitu sampai di Thailand atau Malaysia, korban akan dibawa masuk secara ilegal ke Myanmar melalui jalur tikus. Biasanya malam hari, lewat hutan atau perahu kecil di sungai perbatasan. Kalau tak melawan, ya bisa masuk dengan mulus. Kalau berontak, bisa hilang, kata petugas dari BNP 2 TKI yang sempat datang menemuiku. Aku bertanya, kenapa bisa sampai ribuan orang jadi korban? Ia menjawab dengan mata lelah. Karena orang Indonesia masih banyak yang mudah percaya pada jalan pintas, dan karena belum semua orang tahu bahwa kerja di luar negeri bisa jadi kedok penjualan manusia. Aku pun memutuskan untuk bicara. Di beberapa forum, webinar hingga interview media, aku mulai tampil. Nama saya Noviana Sari, saya korban perdagangan orang. Tapi saya tidak malu. Yang harus malu adalah mereka yang menjual manusia seperti dagangan. Aku bicara bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Ica yang kini entah di mana, untuk Pak Didi yang pernah menyelamatkan ponselku, untuk puluhan, bahkan ribuan korban lain yang belum bisa pulang. Di salah satu webinar daring, aku mendengar suara dari korban lain yang juga berhasil selamat dari Miyawadi. Ia lelaki muda dari Medan. Ceritanya mirip. Dijanjikan kerja, disiksa, lalu dipaksa jadi rekruter. Jika berhasil membawa teman baru, ia akan diberi rokok dan makanan tambahan. Jika gagal, disiksa. Aku pernah disuruh menelpon adikku dan bujuk dia supaya datang. Kalau tidak, aku disuruh telanjang dan disiram air di lantai besi. Katanya suaranya gemetar. Itulah yang kebanyakan orang belum tahu. Banyak korban yang akhirnya terpaksa jadi pelaku. Mereka disuruh merekrut orang baru, teman, saudara, kenalan Facebook demi bisa tetap hidup atau demi mendapat waktu tidur yang lebih panjang. Itu bentuk perbudakan modern dan semua itu masih terjadi hari ini. Dalam satu catatan dari PBB dan jaringan LSM internasional, diperkirakan ada lebih dari 4.000 WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar pada 2021 tahun 2023. Banyak dari mereka belum ditemukan, belum bisa dipulangkan, bahkan ada yang dilaporkan meninggal karena tidak tahan disiksa. Tapi masih ada harapan. Setelah kisahku viral, Kementerian Luar Negeri mulai membentuk tim reaksi cepat. Beberapa titik penampungan di Thailand dijadikan tempat transit penyelamatan. Aparat Myanmar yang sebelumnya tutup mata mulai menutup beberapa kamp pelatihan penipuan karena tekanan internasional. Tapi itu belum cukup. Selama masih ada agen-agen seperti Kak Rizka, selama masih ada imajinasi palsu tentang gaji besar di luar negeri tanpa skill, maka perdagangan orang akan terus berputar. Modusnya bisa berubah, tapi tujuannya sama, memanfaatkan orang yang sedang terdesak. Kini aku tidak hanya menyuarakan trauma, aku ingin menyuarakan peringatan. Karena aku tahu, di antara yang menonton ini, mungkin ada adikmu,
tetanggamu, atau bahkan dirimu sendiri yang sedang ditawari kerja di luar negeri. Jangan langsung percaya. Verifikasi, cek legalitasnya, tanya ke lembaga resmi. Jangan biarkan mimpi berubah jadi neraka. Setelah beberapa bulan kembali ke Indonesia, hidupku perlahan-lahan mulai stabil. Tapi stabil bukan berarti tenang. Luka yang dibawa dari Miyawadi tidak sembuh begitu saja. Setiap malam, mimpi buruk datang silih berganti. Dalam mimpiku, aku kembali duduk di depan komputer tua, mengetik pesan penipuan sambil berdoa agar tidak dipukul malam itu. Namun semuanya berubah ketika suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pengirimnya tidak dikenal. Hanya ada satu baris tulisan dalam bahasa Indonesia. Ica masih hidup. Jantungku berdegup kencang. Aku mengucek mata, memastikan aku tak sedang berhalusinasi. Pesan itu datang dari nomor luar negeri, dan tak lama kemudian disusul foto. Seorang perempuan dengan pipi bengkak, tangan terikat, dan rambut yang masih bisa kuingat dengan jelas. Itu Ica. Ica adalah salah satu sahabat terdekatku selama di kamp Miyawadi. Kami tidur berdampingan di kasur lantai sempit, berbagi nasi basi dan luka yang sama. Tapi suatu malam, Ica menghilang. Kata penjaga, ia dijual ke kamp lain karena dianggap tidak berguna. Kami semua mengira Ica sudah mati. Aku segera hubungi LSM yang sebelumnya mendampingiku, mengirim foto itu dan pesan. Beberapa hari kemudian, mereka mengkonfirmasi kabar yang lebih mengerikan lagi. Ica memang masih hidup, tapi ia bukan lagi hanya korban. Ia kini menjadi aset pribadi salah satu bos besar di kamp penipuan terbesar di Miyawadi. Namanya Lao Meng, bos asal Cina yang dikabarkan mengendalikan lebih dari 10 kompleks kejahatan di perbatasan. Ia terkenal kejam dan punya kebiasaan menyimpan tahanan cantik sebagai properti pribadi. Ica adalah salah satunya. Tubuhku gemetar. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur jadi satu. Seharusnya aku tidak selamat sendiri. Aku kembali ke Jakarta, bertemu perwakilan Kementerian Luar Negeri dan relawan jaringan internasional yang memantau perdagangan orang. Mereka sudah mendengar tentang Lao Meng, tapi belum pernah mendapatkan bukti visual tentang keberadaan korban Indonesia di markasnya, hingga foto Ica muncul. Kita bisa manfaatkan ini sebagai langkah diplomatik, tapi kami butuh keberanianmu, Nova, kata Pak Reza, seorang diplomat muda yang khusus ditugaskan menangani kasus TPPO. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak aku kembali, aku merasa punya tujuan, membebaskan Ica. Hari-hari berikutnya, aku menjalani proses identifikasi, wawancara, dan bahkan mengikuti pelatihan khusus untuk menjadi saksi kunci dalam laporan internasional yang akan dikirim ke ASEAN dan PBB. Nova, kamu bukan lagi hanya korban. Kamu adalah saksi hidup dari kejahatan lintas negara, ujar Bu Rina dari LSM Migran Watch. Tapi semakin jauh aku terlibat, semakin banyak kebenaran mengerikan yang terungkap. Dari dokumen yang ditunjukkan kepadaku, terungkap bahwa jaringan TPPO yang membawaku ke Myanmar berasal dari sindikat Indonesia, Malaysia, hingga ke Cina. Bahkan ada nama agen perekrut baru yang aktif merekrut korban sejak akhir 2024. Ia menggunakan akun TikTok untuk promosi kerja ke luar negeri dengan gaya influencer hijrah sukses. Satu foto profil membuatku nyaris muntah. Itu Kak Rizka. Dia kembali dengan nama baru dan kini merekrut lebih banyak perempuan muda. Aku merasa terbakar oleh kemarahan. Bagaimana bisa seseorang yang ikut menjualku sekarang dengan bebas berkeliaran dan mencari korban baru? Aku ingin mendatanginya, tapi aku tahu bukan emosi yang kubutuhkan. Yang kubutuhkan adalah langkah strategis. Maka bersama tim LSM dan jaringan internasional, kami mulai menyusun misi pembebasan Ica. Tentu saja, aku tak bisa ikut ke lapangan, tapi peranku penting. Aku memberi informasi soal pola keamanan camp, pergantian shift penjaga, hingga jalur keluar masuk makanan dan logistik, semua yang kuingat saat masih di sana. Tim akan bekerja sama dengan relawan Thailand dan Burma yang diam-diam menyelamatkan korban.
Proses ini sangat berisiko. Salah langkah sedikit saja bisa berakhir dengan kematian. 1 minggu sebelum operasi berlangsung, aku menulis surat untuk Ica. Surat itu diketik dalam kertas kecil, lalu akan disisipkan ke dalam salah satu paket makanan yang dikirim oleh relawan lokal ke area camp. Ica, ini Nova. Aku masih hidup. Kamu juga. Dan kami akan menjemputmu. Bertahanlah sedikit lagi, sahabatku. Jangan padam. Aku menandatanganinya dengan air mata. Hari H pun tiba. Aku hanya bisa menunggu di Jakarta. Tim operasi penyelamatan memasuki perbatasan melalui hutan Thailand, lalu menyusup melalui jalur logistik menuju area belakang kamp milik Laomeng. Menurut laporan, Ica kini dipindahkan ke gedung lantai 2. Dijaga 2 pria bersenjata. Ia bukan tahanan biasa, ia adalah milik bos, dan itu membuatnya makin sulit didekati. Jam demi jam berlalu, hingga akhirnya ponsel Burina bergetar. 1 pesan masuk. Target berhasil dibawa keluar, cedera ringan, dalam perjalanan ke tempat aman. Aku terdiam. Lalu air mataku mengalir deras. Ica berhasil diselamatkan. 2 hari kemudian, aku melihatnya lagi. Ica datang ke tempat perlindungan sementara di Bangkok. Ia jauh lebih kurus, rambutnya digunting pendek, matanya tampak trauma, tapi masih ada secerah nyala. Kami berpelukan lama tanpa kata. Maaf Nova, aku pikir kamu sudah mati. Tidak, kita masih hidup, dan kita akan bersuara. Hari itu, kami berdua menyatakan satu janji. Kami tidak akan diam. Kami akan bongkar satu persatu rantai kegelapan ini. Kami akan cari Kak Rizka, akan cari Boris, dan semua yang terlibat. Karena kami tahu satu hal. Yang paling mematikan bukan senjata, bukan setrum, bukan jeruji, tapi diam. Dan kami tidak akan diam lagi. Sudah hampir 2 bulan sejak Ica diselamatkan dari kamp Miyawadi. Kini kami tinggal di shelter aman milik LSM di pinggiran Jakarta, bersama beberapa penyintas TPPO lainnya. Kami mulai berani bicara, mengisi seminar, menjadi narasumber di diskusi daring, menulis kisah kami di media. Tapi rupanya, suara kami yang mulai lantang itu membangunkan raksasa yang sedang tidur. Malam itu, aku sedang duduk di pojok ruangan shelter menyusun naskah untuk acara webinar ASEAN tentang perdagangan manusia. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Diam. Kalau masih sayang keluarga, berhenti bicara. Tanganku bergetar. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali, mencoba memastikan bahwa itu hanya ancaman kosong. Tapi 10 menit kemudian, pesan berikutnya datang. Kali ini disertai foto. Rumah ibuku di Palembang. Sudut halaman, pagar depan, bahkan kursi kayu tempat ibu biasa duduk. Diambil dari dekat, jelas, dan mengerikan. Aku membeku. Nafasku tercekak. Tanganku langsung menelpon Burina, koordinator shelter. Ia segera datang, dan setelah membaca pesan itu, wajahnya mengeras. Kita sudah duga ini akan terjadi, Nova. Mereka mulai panik. Tapi jangan takut. Kita akan lapor ke kepolisian dan lindungi Rupan. Kami akan segera kirim tim ke Palembang. Keesokan harinya, 2 relawan diberangkatkan ke Palembang untuk menjaga ibu dan adikku. Kami juga melaporkan ancaman itu ke Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang di Bareskrim Polri. Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa nomor pengirim pesan berasal dari Thailand dan menggunakan VPN untuk menyamarkan lokasi. Burina menjelaskan, mereka ingin membungkam kamu, Nova. Tapi itu juga berarti mereka takut. Suara kamu mulai mengganggu. Aku menggenggam tangan Ica. Kita nggak boleh mundur. Beberapa hari kemudian kami menerima kabar mengejutkan lainnya. Seorang mantan korban TPPO asal Medan yang juga sedang bersiap menjadi saksi kasus internasional menghilang dalam perjalanan menuju bandara. Ia diduga diculik. Terakhir dilihat dibuntuti 2 pria di pelataran parkir. Ini bukan lagi ancaman biasa. Ini perburuan, kata Pak Reza dari Kementerian Luar Negeri. Mereka mencoba memutuskan rantai kesaksian dengan cara paling keji,
yaitu membuat korban ketakutan untuk bicara. Aku sempat goyah. Beberapa malam aku tidak bisa tidur. Setiap suara sepatu di luar kamar membuatku mencengkeram bantal. Tapi aku tahu, kalau aku diam, semua ini akan berulang pada perempuan lain, pada adik-adik kita. Dalam kondisi tegang itu, kami tetap memutuskan untuk hadir dalam konferensi Konsorsium ASEAN melawan perdagangan orang, yang akan diselenggarakan secara daring dan disiarkan langsung ke publik. Aku dan Ica dijadwalkan menjadi pembicara utama. Kita akan menceritakan pengalaman, jaringan sindikat, dan mengecam lambatnya penegakan hukum terhadap para perekrut lokal. Hari itu pun tiba. Kami duduk di depan kamera. Rambut dirapikan, pakaian sederhana tapi bersih. Ica sempat menangis sebelum live, tapi aku genggam tangannya dan berkata, "Kita bukan korban hari ini. Kita saksi. Kita perlawanan." Saat live dimulai, Ica yang pertama berbicara. "Nama saya Ica. Saya pernah disekap dan diperkosa oleh bos sindikat penipuan online di Myawaddy, Myanmar. Saya tahu wajahnya. Saya ingat lantai tempat saya disiksa. Tapi hari ini, saya berdiri bukan untuk balas dendam, tapi agar tidak ada lagi perempuan yang dijebak seperti saya." Lalu aku menyusul. "Nama saya Noviana Sari. Saya disuruh diam, tapi saya memilih bicara. Saya distrum, disekap, dipaksa jadi penipu. Tapi saya bukan pelaku, saya korban. Dan saya ingin semua orang tahu bahwa perdagangan orang itu nyata, terjadi pada orang biasa, di desa, di kota, di sekitarmu." Ribuan orang menyaksikan siaran itu. Hashtag bebaskan korban TPPO mulai viral. Laporan media bermunculan. Dan malam itu kami tidak lagi sendirian. Ratusan komentar masuk, doa, dukungan. Bahkan beberapa korban lain dari Malaysia dan Filipina mulai mengirim email ke LSM minta pertolongan. Tapi di balik layar, teror belum berhenti. Beberapa hari setelah siaran langsung itu, shelter kami dilempari batu pada malam hari. Salah satu jendela pecah. Di luar ditemukan kertas bertuliskan huruf Mandarin yang artinya tutup mulut atau kami datangi keluargamu. Polisi segera turun tangan, kami dipindahkan ke lokasi aman baru. Tapi aku sadar, ini bukan hanya tentang aku dan Ica lagi. Ini tentang semua korban yang belum pulang. Aku kemudian berdiskusi dengan Bu Rina dan Pak Reza dan kami menyusun strategi baru. Membangun koalisi korban selamat. Sebuah jaringan penyintas yang akan bersaksi, melaporkan kasus dan melindungi satu sama lain. Ica memberi nama gerakan itu, Suara Pulang. Kami mulai rekrut para penyintas dari seluruh Indonesia. Melalui video call kami berbagi cerita, saling menguatkan, dan mencatat pola-pola perekrutan. Salah satu dari kami, seorang pria asal Lombok, mengaku pernah dipaksa merekrut anak SMA dari kampungnya sendiri. Aku masih ingat wajahnya. "Dia nggak pernah balik," katanya sambil menahan tangis. Semakin banyak cerita muncul, dan semuanya mengarah pada fakta yang sama. Banyak agen perekrut masih bebas, banyak camp di Myawaddy belum tersentuh hukum, dan banyak korban belum punya jalan pulang. Satu malam setelah pertemuan online Suara Pulang, aku duduk sendiri di balkon shelter, menatap langit Jakarta yang temaram. Aku pikirkan kembali semuanya. Dari perjalanan gelap menyusuri hutan Thailand, hingga duduk di depan layar menyuarakan keadilan. Aku sadar satu hal, mereka yang ingin membungkamku mungkin akan terus mencoba. Tapi aku takkan pernah diam, karena kini aku tidak lagi hanya ingin selamat, aku ingin menang. Pukul 3 dini hari, suara notifikasi dari ponselku membangunkanku dari tidur yang singkat. Saat ku buka, pesan dari Tari, anggota Suara Pulang yang tinggal di Bangkok, langsung membuatku terjaga penuh. "Nova, kami baru dapat info dari kurir lokal. Camp di zona C Myawaddy akan dikosongkan dalam 72 jam. Katanya, semua tahanan WNI akan dijual ke wilayah Abu." Jantungku seketika berdetak lebih cepat. Wilayah Abu. Nama yang menjadi mimpi buruk baru dalam jaringan TPPO Asia Tenggara. Itu adalah sebutan bagi daerah tak bertuan di perbatasan Myanmar bagian dalam, tempat tak ada hukum, tak ada internet, dan konon dijaga kelompok bersenjata. Dalam laporan terakhir,
Ada dugaan bahwa para korban dari kamp penipuan Miyawadi mulai dipindahkan ke lokasi yang lebih tersembunyi karena tekanan internasional semakin kuat. Tapi, kabar tentang penjualan ke wilayah abu berarti lebih dari sekedar pengasingan. Itu berarti mereka akan hilang selama-lamanya. Kami segera menggelar rapat darurat secara daring dengan perwakilan dari LSM di Thailand, penghubung Kedutaan Besar RI, serta beberapa aktivis dari Filipina dan Laos. Tari menunjukkan peta Miyawadi terbaru. Di sana, ditandai satu titik, zona C. Gedung tua yang dulunya digunakan untuk pelatihan penipuan daring, kini menampung lebih dari 50 WNI, kebanyakan perempuan muda. Di situ pula pernah ditahan Arum, anggota Suara Pulang yang diselamatkan sebulan lalu. Kalau mereka benar-benar dipindahkan, maka akses kita tertutup. Wilayah itu hanya bisa dimasuki lewat jalur militer atau jaringan kriminal, ujar Pak Somchai, aktivis asal Thailand yang selama ini menjadi tulang punggung penyelamatan korban. Aku menghela napas. Tak ada waktu lagi. Selama 2 hari berikutnya, kami bekerja tanpa henti. Setiap informasi dari dalam camp dikumpulkan. Jadwal logistik, pergerakan penjaga, arah truk yang masuk keluar, hingga jenis kendaraan yang digunakan. Yang membuat kami semakin terdesak adalah kabar bahwa sebagian korban sudah dipisahkan per kelompok, dimasukkan ke ruang bawah tanah, dan diberi makanan terakhir. Ini tanda khas bahwa mereka akan segera dikirim. Aku sempat menelepon Bu Rina. Bu, kalau mereka pindah ke wilayah abu, apa masih bisa diselamatkan? Kemungkinannya sangat kecil, Nova. Bahkan pemerintah Myanmar pun sering gagal menembus wilayah itu. Tapi kita tidak akan menyerah. Tengah malam, aku dan Ica duduk di depan laptop, membuat video pernyataan darurat. Dalam video berdurasi 3 menit itu, kami bicara langsung kepada publik. Saat kamu menonton ini, 50 saudara kita sedang diambang dijual ke zona konflik. Mereka bukan kriminal. Mereka adalah korban. Mereka butuh suara kita. Kami unggah video itu ke semua platform, YouTube, TikTok, Instagram, dan X. Dalam waktu 10 jam, video itu ditonton lebih dari 800.000 kali. Hashtag Selamatkan 50 WNI menduduki trending. Tak disangka, dukungan publik meledak. Influencer, tokoh publik, bahkan artis mulai mengangkat isu itu. Pemerintah RI merespon cepat. Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan resmi dan menghubungi otoritas Thailand serta perwakilan lokal Myanmar. Tapi, waktu terus berjalan. Setiap menit terasa seperti menghitung mundur ke bencana. Hari H pun tiba. Sebuah tim khusus gabungan, terdiri dari relawan, pihak Thailand dan staf lokal, mencoba menyusup ke zona C lewat jalur belakang menggunakan kendaraan logistik palsu. Mereka menyamar sebagai kurir pengantar barang elektronik. Aku tak henti berdoa. Beberapa jam kemudian, Tari mengirim pesan suara. Kami berhasil. 3 kendaraan keluar membawa total 31 orang WNI, tapi sisanya belum bisa dievakuasi. 2 orang terluka, 1 pingsan karena kehabisan darah. Kami kehabisan waktu. Air mataku menetes. Bahagia bercampur pilu. Ini bukan kemenangan. Ini hanya separuh harapan yang berhasil diraih. Masih ada 19 orang lagi. Belum termasuk korban di kamp berbeda yang mungkin juga akan dipindahkan dalam beberapa hari ke depan. Kami langsung menyusun langkah berikutnya. Kali ini pemerintah Indonesia turun tangan langsung. Koordinasi dengan pasukan perbatasan Thailand ditingkatkan. Titik-titik lintas ilegal dimantau drone. Tapi, tekanan juga datang dari balik bayangan. 1 hari setelah evakuasi, akun media sosial Suara Pulang diretas. Semua unggahan hilang. Ancaman datang ke Bali. Bukan hanya lewat pesan, tapi juga lewat video pendek anonim yang memperlihatkan simulasi eksekusi sandara. Bawa mereka pulang dan kami akan mendatangimu, tulisnya. Aku tahu kami sedang berjalan di atas kawat berduri. Tapi aku juga tahu, semakin kita takut, semakin sindikat itu menang. Hari-hari selanjutnya kami gunakan untuk menghubungi keluarga para korban yang berhasil diselamatkan. Aku menelpon ibu salah satu korban, Bu Marni, dari Banyumas. Suaranya bergetar saat tahu anaknya, Lilis, selamat. Saya pikir dia sudah mati, Mbak. Terima kasih, terima kasih.
Setiap kata itu adalah penguat bahwa semua ini layak diperjuangkan. 1 minggu setelahnya, kami akhirnya mendengar kabar baik. Dari 19 korban yang tersisa, 12 berhasil dibebaskan setelah pemerintah Myanmar melakukan sweeping mendadak di kamp tersisa di Myawaddy. Namun, 7 lainnya hilang. Diduga sudah dibawa ke zona konflik. Dan itu membuka babak baru. Zona tanpa hukum, tanpa saksi. Tempat manusia dijual untuk apapun yang dibayar paling mahal. Aku menatap peta besar Asia Tenggara yang terpasang di dinding shelter. Aku lingkari titik terakhir lokasi korban. Di sebelahnya, aku tulis besar-besar, "Kita akan jemput kalian." Karena meskipun dunia ini gelap, aku percaya kita yang pernah jadi korban, kini bisa jadi cahaya. Aku selalu berpikir bahwa musuh utama kami ada di luar negeri. Di Myawaddy, di sepanjang Sungai Moi, atau di gedung-gedung suram yang menyekap ribuan korban. Tapi hari itu, saat aku dan tim Suara Pulang menyelidiki pola perekrutan di daerah-daerah Indonesia, kami menemukan bahwa sebagian akar kejahatan ini justru tumbuh di halaman rumah kita sendiri. Awalnya, kami hanya ingin memetakan kembali kota-kota asal korban. Bersama Ica, Tari, dan beberapa relawan, kami mengumpulkan data dari Palembang, Medan, Batam, Cianjur, Pati, hingga Nunukan. Kami melihat pola berulang. Korban diajak oleh orang yang dikenal, seringkali keluarga jauh, teman lama, atau tetangga yang sudah kerja di luar negeri. Tapi saat kami tiba di kota L di Jawa Tengah, semuanya berubah. Seorang ibu korban bernama Bu Sri awalnya ragu untuk bicara. Tapi setelah kami tunjukkan surat izin resmi dari LSM dan pendampingan dari pihak hukum, ia akhirnya membuka cerita. Ia bilang anaknya, Yunita, dijemput oleh calo kerja luar negeri yang mengaku sebagai orang dari perusahaan jasa tenaga kerja resmi. Mereka datang ke rumah membawa surat kontrak, kartu nama, bahkan disertai satu orang berseragam polisi. "Kami percaya, Mbak. Wong ada Pak polisi yang ikut bawa dia. Katanya aman, legal, dijamin kerja di Malaysia bagian utara," ujar Bu Sri sambil memeluk foto anaknya. Aku dan Tari saling berpandangan. Seorang berseragam ikut dalam perekrutan. Kami segera mencatat semua informasi, nama, tanggal, lokasi keberangkatan, dan yang paling mencurigakan, nama salah satu polisi aktif dari polsek setempat yang disebut ikut mengantar korban ke bandara. Kami investigasi lebih dalam. Ica, yang cukup berpengalaman di isu migran, berhasil mengakses laporan internal dari jaringan advokat yang pernah menangani kasus serupa. Di sana kami menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir dingin. Oknum aparat di 5 daerah terindikasi terlibat dalam pemrosesan dokumen ilegal untuk keberangkatan pekerja migran. Dugaan kuat, mereka menerima fee hingga 3 juta per kepala dari agen mandiri. Lebih gila lagi, dalam laporan itu disebutkan istilah kuota perempuan muda, yaitu target minimal 10 hingga 15 perempuan usia 18-30 tahun per bulan yang harus dikirim ke luar negeri, terlepas dari legal atau tidaknya jalur yang digunakan. Aku tak bisa tidur malam itu. Di tempat tidur shelter, Ica memeluk lututnya dan bertanya lirih, "Apa selama ini negara tahu tapi diam?" Aku tak bisa jawab, tapi hati kecilku berkata, mungkin negara tidak sepenuhnya diam, tapi mereka juga belum cukup lantang. Keesokan harinya, aku bersama tim menyusun laporan lengkap dan mengirimkannya ke Komnas HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Bareskrim. Kami juga mempublikasikan sebagian temuan tanpa menyebut nama korban di akun media sosial Suara Pulang. Dan seperti sebelumnya, teror datang lagi. Seseorang mengirimi kami video pendek ke DM Instagram. Rekaman CCTV dari dalam warung milik orang tua Ica di Bandung. Di video itu, terlihat 2 pria tak dikenal berdiri lama di depan warung, mengamati, lalu pergi.
Di captionnya tertulis, "Kalian korek terlalu dalam, waktumu habis." Tapi kali ini, kami sudah siap. LSM langsung koordinasi dengan polisi lokal. CCTV disita, patroli ditingkatkan, dan keluarga Ica segera dipindahkan ke rumah aman. Kami juga memperkuat pengamanan digital, 2 lapis VPN, enkripsi pesan, dan penghapusan semua riwayat lokasi. Tapi rasa takut tetap tidak bisa sepenuhnya hilang. Di tengah tekanan itu, muncul satu titik terang. Seorang mantan rekruter, laki-laki berusia 27 tahun menghubungi kami secara anonim. Ia mengaku pernah menjadi joki perekrutan untuk sindikat TPPO di Batam dan Kalimantan. Kami beri nama samaran Andi. Dalam video call penuh sensor, Andi mengaku, "Dulu saya anggap ini kerja biasa, tapi setelah saya tahu mereka dijual, saya nggak bisa tidur. Saya kirim 15 orang, 10 diantaranya belum pernah kembali. Saya mau bantu kalian." Andi menyebut beberapa nama oknum polisi dan petugas imigrasi yang diduga menerima uang pelicin agar korban bisa lolos bandara meski tak punya izin resmi. Ia bahkan memperlihatkan rekaman suara salah satu perekrut wanita yang berkata, "Kalau kamu bisa setor kuota 10 cewek bulan ini, saya naikkan komisi kamu. Asal jangan cerewet, semua lancar kok, sudah beres sama Pak R." Rekaman itu langsung kami kirim ke pihak berwenang. Beberapa hari kemudian, Polri mengumumkan investigasi terhadap 5 oknum aparat di beberapa wilayah. Nama-nama belum dirilis ke publik, tapi itu jadi bukti bahwa suara kami mengguncangkan. Tapi kami tahu, ini baru awal. Jaringan ini terlalu besar untuk dihancurkan dengan satu kasus. Di sela aktivitas itu, aku bertemu Mbak Yuyun, penyintas TBPO tahun 2019 yang kini menjadi aktivis. Kami bicara lama. "Kamu tahu, Nova, perdagangan manusia bukan hanya soal uang. Ini soal nilai. Kalau manusia dianggap bisa dijual, maka semua moral sudah mati." Kalimat itu membekas. Malamnya, aku duduk menatap layar kosong. Lalu kutulis satu kalimat besar di poster daring Suara Pulang. "Kami bukan barang, kami manusia, dan kami akan melawan." Hari itu, Jakarta diguyur hujan deras. Aku sedang berada di kantor LSM Suara Pulang, meninjau dokumen untuk agenda pertemuan dengan Komnas Perempuan. Telepon genggamku bergetar pelan. Bukan dari nomor yang tersimpan. Kubuka pesan itu dengan setengah perhatian. "Nama saya Raka. Saya kabur dari kamp perbatasan Mayawadi. Luka parah. Sinyal hampir hilang. Tolong, saya nggak tahu saya di mana. Ini voice note saya terakhir." Jantungku serasa berhenti. Ku pencet play, dan dari speaker ponsel, suara berat dan gemetar terdengar. "Mbak Nova, saya lihat video Mbak. Saya di camp yang sama kayak Mbak Ica dulu. Tapi kami dipindahkan seminggu lalu. Kami dipaksa jalan malam, dijaga orang bersenjata. Saya kabur ke hutan waktu hujan. Kaki saya kena ranjau, atau entah apa. Ada darah. Mereka cari saya. Saya dengar suara mereka. Saya, tolong Mbak, tolong." Suara itu berhenti. Disusul derak daun, lalu sunyi. Aku berdiri. Ponsel nyaris terjatuh dari tanganku. Nafasku tercekat. Seseorang di luar sana, hidup tapi diambang maut. Dan dia mencari aku. Aku segera menghubungi Bu Rina, Tari, dan Pak Somchai di Thailand. Kami buka peta digital dan mencari kemungkinan lokasi pelarian berdasarkan petunjuk suara. Hutan, hujan malam, suara anjing, dan satu nama yang Raka sebut dalam rekaman. Nama Wung, nama salah satu penjaga camp. Pak Somchai menghela nafas. Kalau dia benar, maka dia berada di dekat perbatasan timur Mayawadi, sekitar 8 km dari camp Zona F. Di sana medan berbukit,
penuh ranjau, sisa konflik, dan nyaris tak ada sinyal. Berarti tak mungkin dia kirim pesan itu kalau tidak nekat, ucap Ica lirih. Aku tahu, dia bertaruh nyawa untuk mengirim satu suara. Dan suara itu kini jadi tanggung jawabku. Kami segera bentuk tim penyelamat darurat. Seorang relawan bernama Lek, pria muda Thailand yang biasa membantu operasi penyelamatan sebelumnya, bersedia turun ke lapangan. Dia menghubungi 2 penduduk lokal bersuku Karen yang mengenal jalur hutan. Misi ini amat beresiko. Jika tertangkap, mereka bisa dianggap penyusup atau mata-mata. Sementara itu, tim digital forensik kami mencoba melacak sinyal terakhir Raka. Lokasi ping GPS menunjukkan koordinat lemah di tepi hutan Bandong, hanya 15 km dari markas kelompok bersenjata lokal. Kita punya waktu 24 jam, Nova, ujar Lek lewat sambungan satelit. Kalau dia berdarah dan tidak dapat pertolongan, dia tidak akan bertahan. Malam itu, aku tidak tidur. Di ruang kantor, kami memantau pergerakan tim lewat satelit sederhana. Angka dan koordinat terus berubah, namun sinyal makin lemah. Beberapa kali sinyal hilang. Setiap kali itu terjadi, aku memejamkan mata dan menahan napas. Pukul 3.12 dini hari, sebuah pesan muncul. Target ditemukan. Masih hidup. Luka di betis kanan, tak sadarkan diri. Akan kami evakuasi ke pos aman. Tangis pecah di ruang kantor. Aku, Ica, dan Tari, semua tak bisa berkata-kata. Seorang korban selamat. Bukan hanya karena keberanian, tapi karena satu pesan yang ia percayakan padaku. 2 hari kemudian, Raka dibawa ke kamp pengungsian di Mae Sot, Thailand. Tubuhnya kurus kering, luka di kaki membusuk, dan ada bekas pukulan tumpul di punggungnya. Tapi ia hidup. Saat pertama kali aku bisa berbicara dengannya lewat video call, wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Tapi matanya penuh harapan. Saya nggak tahu kenapa saya kirim ke Mbak Nova. Cuma saya lihat video Mbak, dan saya pikir mungkin Mbak bisa dengar, dan Mbak dengar. Aku menangis. Dari Raka, kami mendapat informasi paling tajam sejauh ini, yaitu zona G. Letaknya jauh di dalam area konflik, hanya bisa dijangkau lewat jalur sungai kecil. Di sana, menurut Raka, ada lebih dari 200 korban WNI tersebar dalam 3 bangunan utama. Sebagian besar adalah remaja pria yang dijadikan tenaga paksa penipuan online, dan sebagian lagi perempuan yang dijual untuk hiburan bos-bos Cina. Beberapa sudah gila, Mbak. Ada yang bunuh diri, ada yang diam saja tiap hari. Mereka nggak tahu lagi caranya berharap. Informasi ini menggemparkan. Kami segera membuat laporan darurat ke Kemenlu RI, PBB, dan ASEAN Human Rights Committee. Kami tahu penyelamatan 200 orang dalam satu operasi adalah misi nyaris mustahil. Tapi setidaknya, sekarang kami tahu mereka ada di sana. Masih hidup dan menunggu. Sementara itu, aku bersama Ica dan Tari memutuskan untuk membuat dokumenter mini, Suara dari Hutan. Berisi rekaman suara Raka, peta pelarian, dan pesan-pesan lain dari korban-korban yang sempat kabur. Kami unggah ke YouTube dan platform internasional. Dalam waktu 3 hari, video itu tembus 1,2 juta penonton. Lembaga-lembaga dunia mulai bereaksi.
Nama Zona G mulai muncul dalam dokumen resmi sidang HAM ASEAN. Tapi kami tahu, waktu terus berjalan. Dan sindikat di Mayawadi juga mulai tahu bahwa korban-korban mereka tidak lagi diam. Mereka berbicara, dan mereka didengar. Aku pikir semuanya akan selesai di sini. Setelah 8 bulan memimpin suara para penyintas, menembus ancaman dan jaringan internasional, akhirnya pemerintah Indonesia bersama mitra Thailand dan organisasi HAM ASEAN mengumumkan operasi gabungan lintas negara untuk menyelamatkan lebih dari 200 WNI di Miyawadi akan dilaksanakan minggu depan. Bendera dikibarkan, doa dipanjatkan. Seolah semua penderitaan kami akan diakhiri oleh momen ini. Tapi dunia tak pernah sesederhana itu. 3 hari sebelum operasi, aku menerima email tanpa subjek. Pengirimnya anonim, tak ada nama, hanya satu kalimat. Kamu ingin tahu siapa yang menjualmu dulu, Nova? Cek lampiran. Tanganku gemetar saat membuka file lampiran. Sebuah foto buram, latar belakang, bangunan beton yang kukenal betul, salah satu gedung utama kamp penipuan di Miyawadi. Di tengah foto, seorang laki-laki bertubuh tinggi, berkacamata hitam, mengenakan rompi taktis. Wajahnya jelas, tegas, familiar. Aku merasa dunia runtuh. Itu Bayu. Bayu bukan orang asing bagiku. Dia adalah mantan pacarku. Dia juga orang yang pertama kali memberiku jalur kerja ke luar negeri 2 tahun lalu. Dia pula yang meyakinkanku bahwa semua dokumen sudah aman, bahwa aku akan bekerja sebagai staf resepsionis di Thailand. Bahkan dia yang menjemputku ke bandara. Dan sejak aku hilang, dia menghilang juga. Aku sempat mengira dia pun korban, atau mungkin dibunuh karena tahu terlalu banyak. Ternyata dia dalangnya. Aku tunjukkan foto itu ke Burina. Ia langsung memeriksa basis data Interpol. Tak butuh lama, nama Bayu Wijaya, usia 32 tahun, muncul dalam daftar pengawasan ASEAN sebagai operator lapangan untuk sindikat TPPO Miyawadi. Dia bertugas merekrut WNI, memalsukan dokumen, dan mengantar korban ke perbatasan. Status aktif dan sangat berbahaya. Dari laporan intelijen, kami tahu Bayu saat ini memegang peran strategis, mengelola transportasi korban dari kamp-kamp Miyawadi ke zona konflik. Artinya, dialah orang yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang dikirim ke neraka. Aku merasa ditikam 2 kali. Sekali sebagai korban, sekali sebagai kekasih yang dikhianati. Ica memelukku saat aku tidak bisa menahan air mata. Dia bukan cinta, Nova. Dia musuhmu, musuh kita semua. Tapi bagiku, ini bukan hanya soal sakit hati. Ini soal keadilan. Aku kembali menghadap tim operasi gabungan. Di sana, aku minta satu hal. Nama Bayu harus masuk dalam daftar prioritas tangkap hidup-hidup. Saya tidak minta balas dendam, tapi saya tidak mau dia lenap tanpa diadili, kataku pada perwakilan militer dan LSM. Mereka menyetujui. Foto Bayu disebar ke seluruh jaringan perbatasan. Semua akses keluar masuk kamp zona G dipertegas. Hari H pun tiba. Pukul 1.45 dini hari, tim evakuasi gabungan menyusup melalui Sungai Moi dengan perahu kecil. Mereka berpencar ke 3 kamp target. Pukul 4.23, 58 korban pertama berhasil dikeluarkan. Beberapa luka-luka, beberapa trauma berat, tapi semuanya hidup. Pukul 6, giliran tim utama masuk ke kamp yang diduga dikelola oleh Bayu. Dan di sanalah keajaiban atau kutukan terjadi. Bayu tertangkap. Dia mencoba kabur dengan menyamar sebagai logistik. Tapi wajahnya yang terekam jelas dalam video kampanye Suara Pulang justru jadi senjatanya sendiri. Seorang relawan lokal mengenalinya. Dia ditahan tanpa perlawanan, tapi di tangannya ditemukan flash disk hitam kecil.
Setelah diamankan dan isinya diperiksa, kami semua terdiam. Flash disk itu berisi data nama-nama korban yang dijual dari Indonesia sejak 2021, lengkap dengan lokasi asal, umur, jalur perekrutan, dan bahkan nama agen lokal. Lebih dari 4.800 nama. Di antaranya, namaku, Ica, Raka, Yunita, semua tertulis. Dan lebih mengejutkan, ada nama-nama perekrut yang masih aktif di Indonesia. Beberapa di antaranya ternyata tokoh masyarakat, bahkan oknum pejabat desa. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari perang besar. Membongkar wajah-wajah pengkhianat yang selama ini menyamar sebagai penolong kerja luar negeri. Bayu kini ditahan di Thailand. Pemerintah Indonesia sedang proses ekstradisi. Dia belum bicara, tapi cukup satu kalimat yang ia ucapkan pada penyidik sebelum ditutup berkas. Dia semua tahu, tapi mereka diam. Kini, aku kembali duduk di depan kamera, membuka siaran langsung terakhir dari Suara Pulang. Aku Nova, saya pernah disetrum, disekap, dan dijual. Hari ini, saya tidak bicara sebagai korban, tapi sebagai saksi. Karena saya tahu, kejahatan ini terjadi karena banyak orang yang tahu, tapi memilih tutup mata. Jangan jadi mereka, jadilah kita, jadilah suara. Sejak penangkapan Bayu, pemerintah Indonesia mulai melakukan bersih-bersih besar. Ratusan agen ilegal ditangkap, jalur perekrutan mulai dipantau. Nama Suara Pulang kini dikenal sebagai simbol perlawanan para penyintas TPPO Asia Tenggara. Dan aku masih Nova, tapi kini aku juga pelindung bagi mereka yang belum pulang. Karena aku tahu satu hal pasti, suara yang lahir dari luka bisa jadi peluru paling tajam untuk melawan dunia yang buta.